tadi pagi nih ya. Bisa aman, alhamdulillah. Bisa Tuh kan, pagi-pagi udah uget-uget aja. Terus lanjut aku ngajar? Ya anak-anak, ayo siapa yang bisa? Coba kamu. Bisa aman. Duh, kok Bisa gini? berkah. Duh, ada lagi nih. Pas lagi ke tempat makan. Mas, mau pesen ya? Iya Bu, bisa aman. Duh, loh. Bisa berkah. Alhamdulillah. Terus pas mampir SPBU bareng ojol, Sore, bisa aman alhamdulillah. bisa berkah alhamdulillah ya. Hah? Oh, ternyata layanan syariah link aja. Kalau kata driver ojolnya, pakai aplikasi ini semua jadi mudah, Bu. Dari beli pulsa, bayar zakat, BPJS, sampai isi BBM, bisa berkah dan aman sesuai prinsip syariah. Dengan layanan syariah link aja, semua bisa berkah dan aman. Mau dapat? Barang no rupiah? Stari Tokopedia. Wakamu. Pengguna baru. Download Tokopedia sekarang. Istri gue nih, perhatiannya sama gue, beuh. Kamu makan apa? Sayur, buah. Apalagi pas gue sakit. Kalau istri gue kasih Hasanah Card. Ada promo. Diskon, cashback, voucher harta lagi. Kalau lu bro? Gak cuma buat belanja aja. Sama buat ini dan ini. Bikin hidup lebih menyenangkan dan berkah dengan BSI Hasanah Card, kartu pembiayaan syariah. Bank Syariah Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Modest People, selamat datang di rangkaian acara talk show Togethery International Virtual Modest Fashion Summit powered by Layanan Syariah Link Aja, organized by Markamari, supported by Council of Modest Fashion, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, and official marketplace partner Tokopedia. Saya, Citra Narada Putri dari Parapuan, akan memandu talk show hari ini selama 1 jam ke depan dan akan mengupas topik tentang modest fashion in Indonesia bersama para pelaku bisnis modest fashion kenamaan di tanah air. Pada kesempatan ini, Togethery berterima kasih kepada seluruh pendukung virtual event, media partners, 30 komunitas dalam dan luar negeri, F&B partners, host wardrobe by Markamari, dan banyak lagi para pendukung lainnya. Parapuan sebagai media partner turut memberikan dukungan kepada Modest Fashion melalui International Modest Fashion Summit Togethery yang berlangsung secara virtual pada 3 sampai dengan 6 Desember 2021. Pandemi COVID-19 menghantam berbagai sektor, tak terkecuali industri fashion, termasuk modest fashion. Untuk dapat bertumbuh di tengah tantangan masa pandemi, modest fashion perlu terus saling mendukung. Salah satunya melalui inisiatif virtual event yang melibatkan komunitas modest fashion lokal dan internasional Togethery Summit. Modest fashion sudah lama hadir dan berjuang untuk mendapatkan tempatnya di dunia fashion, hingga akhirnya sampai pada titik ini to get here. Namun cobaan pandemi hadir menghantam industri fashion termasuk modest fashion. Karena itu kita harus bersama-sama bergandengan tangan melewati masa ini together. Sehingga akhirnya kita bisa sampai ke titik selanjutnya yang lebih berkelanjutan, to get there. Event ini didedikasikan untuk modest fashion agar terus bertumbuh dan bergerak maju. Untuk mengupas perkembangan modest fashion di Indonesia, saya akan ditemani oleh para pelaku usaha modest fashion Indonesia yang kiprahnya tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung modest fashion dunia. Sebelum mulai diskusi, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber yang hebat hari ini. Pertama ada Mbak Falah Fahria. Hai Mbak Falah. Halo, selamat malam. Hai Mbak Falah. Aman ya di sana ya? Aman, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin membaca mini bio dari Mbak Falah. Mbak Falah Fahria, Head of Fashion Tokopedia, a passionate leader in tech and fashion industry with more than 10 years relevant experience. Currently leading the fashion category in Tokopedia, where she leverages tech features as part of the scalable solution to help local brands and SMEs market their product and reach their customers all over Indonesia. As of today, Tokopedia hosts more than 11 million merchants and serves over 100 million monthly users in Indonesia. Hai Mbak Falah, keren banget. Terima kasih, terima kasih. Siap ya, nanti kita ke sesi bersama Mbak Falah nanti setelah saya memperkenalkan para narasumber lainnya. Dan selanjutnya, saya mau ke narasumber selanjutnya, ada Mbak Tika Mulia, Brand Manager Dauki. Hai Mbak Tika. Halo, hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Aman Mbak Tika? Sehat? Aman, aman. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya ingin menjelaskan profil Mbak Tika dulu nih ya, biar semua orang tahu siapa sih nih people behind brand modest fashion Dauki. Tika Mulia, Brand Manager Dauki. Since 2018, Tika has served as a digital marketing staff and designer, and now brand VP of Elzata and Dauki at L Corps. Head project of London Modest Fashion Week 2018. Keren banget nih Mbak Tika profilnya. Pasti menginspirasi banyak teman-teman pebisnis modest fashion untuk bisa menekuni jejaknya Mbak Tika nih. Mbak Tika, nanti aku kembali ke kamu ya. Kita sesi bertanya-tanya, berbincang-bincang bersama ya. Selanjutnya saya mau ke Mbak Mutiara Amaliani, Head of Merchandise and Operation Hijab Chic. Hai Mbak Muti. Halo. Hai Mbak Muti. Mbak Muti di mana nih kalau boleh tahu? Oh iya, mohon maaf sebelumnya, saya saat ini posisi sedang di Turki. Jadi kalau nanti ada gangguan jaringan segala macam,
Mohon maaf. It's okay, Mbak Muti. Dan sebelum kita berbincang, aku mau membacakan nih mini profil dari Mbak Mutiara Amaliani, Head of Merchandise and Operation Hijab Shake. Mbak Muti has joined many local and startup companies in retail brand in Bandung. Shafira Corporation, Zoya, Mazora, Octagon Studio, Fistful Bags, as well as Hijab Shake. Her specialty in fashion startup company management includes all operations and merchandising related, production planning, vendor management, inventory management and distribution, and fulfillment, and implementing good manufacturing practices, all in off SC and operation area. Oke deh, Mbak Muti, nanti kita kembali, kita ngobrol-ngobrol bersama ya. Ya, baik. Oke, terima kasih Mbak Muti. And last but also not least, ada Mbak Franka Surya, co-founder Markamari and Global Head of Council of Modest Fashion. Hai Mbak Franka. Halo, hai Citra, hai semuanya. Salam kenal. Salam kenal Mbak Franka. Apa kabar nih Mbak Franka? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Senang di sini, semangat. Ya, ini pembicara keren-keren. Cannot wait to keren listen. Ya. Their opinion. Very inspiratif semuanya, pasti akan memberikan insight yang sangat insightful untuk para pebisnis modest fashion yang akan hadir di ruang virtual hari ini. And before that, aku mau membacakan dulu mini bio dari Mbak Franka. Mbak Franka Surya, co-founder Markamari and Global Head of Council of Modest Fashion. She is the brain of modest fashion with her multiple initiative that accelerate the global industry. Mentioned as one of influential hijabi worldwide by the National Dubai, featured in global media outlets from New York Times, Fast Company, Vanity Fair, Nikkei Asian Review, Channel News Asia, TRT World, Daily Mail, and many more. Keren banget ini sih rekam jejaknya Mbak Franka. Kerenan kamu, kerenan semua yang ada di sini. Keren semua nih emang narasumber hari ini, sayang banget kalau dilewatin. That's why untuk teman-teman modest people yang datang hari ini di ruang virtual hari ini, make sure stay tune terus sampai hari akhir acara, karena pasti akan ada banyak informasi yang sangat bermanfaat. Ya. Dan terima kasih juga nih untuk semuanya, para modest people dan tentunya pada narasumber yang hadir hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Dan tentu saja, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai diskusi yang pasti sangat menarik hari ini, yang kita awali bersama Tokopedia, yang juga merupakan official marketplace partner Together Summit. Hai Mbak Fala. Balik lagi bersama aku. Mbak Fala, hai. Mbak Fala. Halo, iya. Hai Mbak Fala. Mbak Fala, mungkin boleh share kali ya. Gimana sih perkembangan modest fashion, bisnis modest fashion secara online di marketplace Tokopedia? Dilihat bukan hanya dari sisi pertumbuhan penjualnya atau pebisnisnya, which is means brands-nya atau toko online-nya, tapi juga dari segi penjualannya. Boleh share mungkin Mbak Fala bagaimana pertumbuhannya dan perkembangannya? Boleh. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Sebelumnya mungkin terima kasih juga untuk waktunya nih, Tokopedia sudah diundang untuk acara Together ini gitu. Kita senang sekali bisa ikut serta partisipasi di meramaikan industri modest fashion di Indonesia. Nah, di Tokopedia sendiri mungkin kita melihat ada perbedaan antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi gitu ya. Ini memang pastinya di Indonesia marketnya juga melihat ada perbedaan itu gitu. Nah, di Tokopedia sendiri fokus kami selama pandemi itu apa sih gitu ya. Ada 3 sebenarnya. Yang pertama, kita pengen memastikan masyarakat Indonesia itu bisa memenuhi kebutuhan dari rumah. Termasuk juga kebutuhan fashion ya, apalagi untuk modest fashion kita melihat peak seasonnya itu kan biasanya di Ramadan, dan kita sudah 2 kali nih Ramadan dalam kondisi pandemi gitu kan ya. Jadi kita pengen memastikan masyarakat ini bisa memenuhi kebutuhan Ramadannya itu dari rumah. Yang kedua adalah kita pengen menjaga kelangsungan bisnis dari para penjual-penjual di Tokopedia gitu. Terutama juga di sini adalah local brands dan UMKM yang bergerak di bidang fashion dan modest fashion.
Terus kemudian yang ketiga adalah kita pengen mendorong pemulihan ekonomi Indonesia gitu ya. Nah, di sini yang kami lihat dari usaha-usaha yang dilakukan oleh Tokopedia, kita melihat bahwa selama pandemi ini tuh terlihat peningkatan bukan cuma di pengguna aktifnya kita yang meningkat 10 juta dari 90 ke 100 juta, tapi juga penjualnya nih. Jadi semakin banyak local brands UMKM yang semakin melek kanal online gitu ya, di mana peningkatannya itu ada lebih dari 3,8 juta gitu. Sekarang itu kita punya sekitar 11 juta local brands dan UMKM di Tokopedia gitu. Nah, melihat ini penjualnya semakin banyak, pembelinya dan penggunanya juga semakin banyak, kita melihat bahwa Tokopedia ini tuh bisa insya Allah gitu ya bantu UMKM di Indonesia, terutama modest fashion, di mana mungkin sebelum pandemi itu marketnya itu di mana marketnya itu sebelum pandemi mungkin hanya offline saja gitu kan ya, terbatas di satu daerah. Nah, kemudian ketika beralih ke online atau mungkin membuka kanal baru di online gitu ya, konsumennya itu jadi seluruh Indonesia dan brand awareness-nya juga tidak terpatok pada satu daerah gitu ya, yang mungkin agak limited juga gitu konsumennya. Jadi kita sih melihat digital channel ini bisa membantu UMKM dan local brand juga gitu ya, untuk bahkan bukan cuma menjaga bisnisnya mereka, tapi juga bertumbuh bersama dengan Tokopedia gitu. Nah, kalau dilihat lebih detailnya modest fashion seperti apa sih gitu kan ya, kita melihat banyak sekali local brands yang memang pertumbuhannya pesat sekali nih di Tokopedia gitu selama 1-2 tahun ke belakang. Contohnya seperti kita punya brand Dakara Indonesia, ini UMKM ya yang khas desainnya tuh desain fashion etnik dan modern, di mana Dakara mengalami kenaikan transaksi sampai 2 kali lipat gitu. Mungkin salah satu contoh lain juga kita punya desainer Indonesia yang cukup terkenal, Vivi Zubedi. Di Tokopedia sendiri kita melihat peningkatan omsetnya sampai 3 kali lipat gitu ya. Kemudian kalau kita kasih contoh juga mungkin local brands yang agak mungkin nggak di Jakarta gitu ya, Edera itu asal Jogja, di mana peningkatan transaksinya juga lumayan pesat ya, di kita bisa sampai 9 kali lipat gitu. Nah ini tuh kenapa brand-brand local brands ini tuh bisa bertumbuh sedemikian rupa? Menurut kita sih salah satunya adalah memang brand-brand ini berinovasi gitu ya. Jadi karena bukan gara-gara pandemi jadi berhenti berinovasi gitu kan, justru malah semakin kreatif nih gitu. Produk-produknya, brand-brandnya juga semakin semakin menjawab kebutuhan konsumennya mereka sendiri gitu. Di luar itu dari Tokopedia pun karena kita memang melihat kita harus bantu gitu ya local brands dan UMKM, ada beberapa kampanye kita dan partnership kita yang memang pengen memberikan panggung lah ya gitu untuk modest fashion ini gitu. Salah satunya adalah ya ini partnership kita dengan Together. Kita senang banget sih bisa sama-sama ya barengan memberikan awareness yang lebih besar kepada modest fashion juga sih. Wah, terima kasih Mbak Falah. Tadi kalau misalkan ini aku menangkapnya adalah mungkin blessing in disguise ya, di masa pandemi mungkin yang sebelumnya hanya fokus di offline kemudian tersadarkan bahwa online juga sangat dibutuhkan gitu ya. Dan gayung bersambut Tokopedia berusaha menyelamatkanlah para pelaku usaha ini supaya bisnisnya semakin berkembang, membantu mereka juga untuk berinovasi. Dan kalau kita lihat tadi 3,8 juta pertumbuhannya dan sekarang udah ada 11 juta penjual. Banyak ya Mbak Falah ya, pertumbuhannya keren banget. Dan Alhamdulillah. Akhirnya para pebisnis modest fashion ini juga tumbuhnya juga positif ke depannya gitu ya Mbak. Iya. Kemudian Mbak Falah kalau dilihat tadi kan ada pertumbuhannya juga sangat signifikan gitu ya. Lantas seperti apa sih sebenarnya segmen pasar modest fashion di marketplace itu sendiri? Iya, untuk segmen pasar modest fashionnya sendiri di Tokopedia ini
sebenarnya karena Tokopedia ini seperti yang tadi kita bilang ya, penjual dan pembelinya tuh banyak sekali, jadi kita tuh coverage-nya di semua kalangan dan semua market sebenarnya gitu ya. Dan kalau dilihat lebih detail di dalam fashion kategori, modest fashion ini adalah salah satu yang pertumbuhannya paling signifikan gitu. Nah, kalau ditanya produk apa yang paling favorit kali ya, atau yang paling dicari gitu sama konsumen kita, itu mungkin nggak kaget gitu ya. Ini sebenarnya paling best selling itu adalah jilbab dan pashmina sih, karena itu kan seperti kayak apa ya, core products-nya Muslim fashion gitu ya, untuk yang perempuan-perempuan gitu kan. Dan kita juga melihat semakin kesini tuh produk-produknya semakin inovatif, brandnya juga, local brand juga semakin banyak yang berani unjuk gigi gitu ya. Jadi kita senang sekali sih melihat segmen pasar yang terus bertumbuh ini gitu. Mungkin salah satunya yang saya bisa sampaikan juga adalah di akhir 2020 kemarin kita ada melakukan satu riset bersama dengan LPM FEB UI gitu ya, di mana kita pengen melihat nih sebenarnya ada pergeseran habit nggak sih atau behaviornya konsumen gitu ke depannya, terkait dengan apa yang dicari atau cara belanjanya gitu ya. Nah, riset ini menunjukkan bahwa lebih dari 60% responden tetap akan melakukan pembelanjaan secara online meskipun pandemi telah usai. Nah, itu terkait juga sama tadi ada pergeseran kebiasaan kali ya gitu, di mana mungkin pada saat offline, pada saat sebelum pandemi kita sering jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke pasar gitu kan, yang melihat, atau jalan-jalan ke toko offline melihat barang-barang gitu kan. Ternyata mereka itu, konsumen sudah bisa menemukan pilihan-pilihan yang beragam di online juga gitu. Jadi mungkin justru ini online dan offline akan saling melengkapi gitu, di mana bisa lihat-lihat sambil di rumah aja gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata pengen megang barangnya dan belanja langsung, bisa langsung ke tokonya gitu. Jadi kita melihat kita bisa saling suportif dan bertumbuh bareng sih gitu demi modest fashion. Dan tadi mungkin juga bisa jadi informasi untuk pada modest people yang berbisnis modest fashion gitu ya, bahwa yang seperti tadi disampaikan oleh Mbak Fala, bahwa consumer behavior ini menunjukkan mereka harus setidaknya ngelihat dulu ya di online seperti apa. Kalau misalkan nanti dia mau belanja secara offline, juga datang ke tokonya, tapi pasti mencari-cari produknya dan lain sebagainya dilakukan secara online gitu ya. Jadi harus seimbang lah ya antara online dan offline-nya gitu ya Mbak Fala ya. Nah, Mbak Fala, kemudian tadi kalau pernyataan Mbak Fala bahwa pertumbuhannya 3,8 juta. Kemudian penjualnya aja udah pasti belasan juta atau mungkin puluhan juta nih ya modest fashion di Tokopedia. Kalau dari pengamatanmu nih Mbak Fala, biasanya apa sih faktor yang paling memengaruhi keberhasilan bisnis modest fashion yang online di marketplace Tokopedia? Iya, kalau aku lihat sih satu ya, local brands yang berhasil itu tuh cuma satu sebenarnya kuncinya, bisa adaptasi dan mau berinovasi gitu. Itu yang paling DNA-nya lah ya, yang paling penting gitu dari sebuah local brand. Jadi kalau kita lihat di Tokopedia itu local brands yang berhasil itu seperti apa? Local brands yang memang melihat ada pergeseran market, terus kemudian dia mau adaptasi. Local brands yang melihat bahwa konsumen ini kebutuhannya agak bergeser nih gitu kan ya. Jadi dia juga mau beradaptasi gitu. Aku melihatnya sih untuk local brand seperti itu ya. Nah, tapi di luar itu kan Tokopedia pengen banget nih bantu juga gitu ya, membawa awareness yang sebesar-besarnya kepada local brand supaya konsumennya itu tetap in touch sama brandnya walaupun nggak bisa langsung belanja secara fisik gitu kan. Nah, di Tokopedia sendiri itu kita ada beberapa campaign di 2 tahun belakangan gitu ya. Salah satunya itu adalah Bangga Buatan Indonesia, di mana kita benar-benar menggadang-gadangkan brand lokal gitu. Brand lokal yang sebenarnya banyak loh brand lokal tuh yang berkualitas gitu ya. Tapi mungkin awareness-nya itu belum sebesar itu karena lagi-lagi Indonesia kan sangat besar gitu ya, konsumennya juga banyak sekali gitu. Jadi kita pengen memperkenalkan itu gitu. Di luar itu kita juga setiap bulan ada kampanye Waktu Indonesia Belanja
sama juga kita menggadang-gadangkan local brands juga di situ. Untuk modest fashion, kita sudah 2 tahun belakangan ini bekerja sama dengan kementerian juga ya. Ada 2 campaign kita yang flagship, yaitu Ramadan in Style dan Muslim Fast Forward. Dan juga termasuk campaign together ini ya, event together ini ya, barengan sama teman-teman di sini. Kita pengen nih membawa awareness modest fashion itu lebih besar lagi gitu. Kita pengen memperkenalkan local brands supaya makin banyak nih yang tahu local brands ini ya, produk-produknya bagus-bagus, kualitasnya bagus-bagus gitu. Nah, di luar kampanye-kampanye yang kita sudah lakukan juga, di Tokopedia itu ada satu inisiatif namanya Hyperlocal. Hyperlocal ini apa? Jadi kita tuh pengen, kalau ngomongin Indonesia kan besar banget ya, penjualnya tuh jangan sampai cuma dari kota-kota besar aja nih gitu. Gimana caranya kita juga bisa mengembangkan local brands yang ada di daerah-daerah di luar Jabodetabek gitu, supaya local brands ini juga bisa dapat awareness yang lebih besar lagi, seperti mungkin brand-brand di Jabodetabek yang secara literasi digitalnya tuh lebih advance gitu ya, lebih jago gitu lah ya buat jualan online gitu. Kita pengen di kota-kota lain tuh digital literasinya tuh juga terbangun dan bisa memanfaatkan platformnya Tokopedia ini gitu. Di luar itu juga mungkin kalau teman-teman tahu kan sekarang live shopping lagi heboh banget ya gitu ya, karena kalau belanja di toko itu ada experience yang bisa dikasih lihat produknya langsung gitu kan, mungkin bisa dicobain. Nah, live shopping ini sebenarnya mencoba menjawab experience itu yang tidak bisa di-deliver ketika online gitu ya. Nah, live shopping ini juga sesuatu yang kita sedang bangun juga, di mana dari local brands itu bisa menunjukkan secara interaktif gitu ya produk-produknya mereka, dan bisa juga berinteraksi langsung gitu sama konsumennya. Jadi kalau ada konsumennya bertanya apa, bisa langsung dijawab juga pada saat live shopping itu gitu. Jadi kita sih sangat-sangat sangat-sangat berharap fitur-fiturnya Tokopedia, kampanye-kampanyenya Tokopedia itu bisa membantu juga local brands dan UMKM untuk terus berjualan walaupun masih pandemi. Wah, keren banget. Tadi kalau catatanku dari pernyataan Mbak Fala adalah salah satu caranya adalah beradaptasi dan berinovasi. Dan jangan lupa juga manfaatin fitur-fitur yang ada di Tokopedia. Tadi kayak tadi live selling gitu ya Mbak, live chat misalkan dengan konsumen langsung. Jadi paham juga nih konsumen butuhnya apa gitu kan ya. Mungkin jadi lebih dekat juga dengan konsumen, bukan hanya sekedar jual dan beli, tapi more than that gitu. Mungkin Mbak Fala, kan ada belasan juta penjual nih ya, dan tadi Mbak Fala juga bilang ada omset yang 3 kali lipat bertumbuh dari UMKM lokal atau daerah. Kalau dengan persaingan yang sangat sengit ini, kalau saya bilang bagi para pelaku bisnis modest fashion, menurutmu apa sih yang perlu dilakukan oleh pebisnis ini supaya mereka punya unique selling point, supaya mereka menonjol gitu di antara saingan-saingan yang sangat banyak ini? Iya, mungkin aku balik lagi ke jawaban aku yang berinovasi dan beradaptasi kali ya. Jadi dari local brand sendiri pasti mereka sudah tahu konsumennya itu sebenarnya di segmen apa dan kebutuhannya apa gitu ya. Tapi kebutuhan ini kan bisa shifting gitu ya. Seperti pada saat pandemi kan mungkin nggak terlalu banyak kebutuhan untuk keluar rumah, terus kemudian ada shifting di tren masuk ke loungewear gitu kan, masuk ke baju-baju rumah yang masih modest tapi nyaman gitu kan. Terus kemudian karena pandemi juga kita sudah tidak bisa sharing mukena lagi misalnya, jadi banyak sekali produk-produk mukena yang yang travel gitu ya, yang diproduksi oleh brand-brand lokal gitu. Jadi menurut aku sih benar-benar cari tahu konsumen itu butuhnya apa dan maunya apa gitu ya, itu satu. Terus kemudian dari DNA brandnya itu sendiri dibuatlah produk yang menjawab kebutuhan konsumen tapi tetap sesuai dengan brand DNA-nya gitu. Di luar itu mungkin dalam bentuk adaptasinya adalah dari kanalnya juga ya gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan nih gitu, karena kan everything goes digital gitu kan ya. Jadi kanal digital itu adalah investasi sebenarnya gitu ya, investasi di kemudian hari, di mana
banyak sekali fitur, bukan cuma jualan doang, tapi juga untuk berinteraksi gitu ya dengan konsumennya gitu kan. Jadi sebisa mungkin kenalilah fitur-fitur yang ada di marketplace gitu kan. Perbedaan fitur itu dilihat apakah memang fitur ini bisa bantu kita jualan untuk dapatkan konversi, atau fitur ini bisa bantu untuk menaikkan brand awareness gitu. Karena berbagai fitur itu tuh bisa membantu untuk funnel jualan yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin itu kali ya, dua itu, satu lihat konsumen maunya apa, terus kemudian beradaptasi di produknya, terus kemudian yang kedua adalah investasi di digital channel, mencoba mengerti fiturnya apa, mencoba dipakai fiturnya seperti apa gitu ya, makin lama makin jago dan makin bisa menggait konsumen dari situ. Terima kasih Mbak Falah. Tadi catatannya banyak banget dan semoga ini bisa jadi inspirasi juga nih untuk para modest people yang hadir di ruang virtual hari ini untuk membantu mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi. Terima kasih Mbak Falah untuk sharing knowledge-nya ke kita semua hari ini. Terima kasih. Dan aku akan berlanjut ke narasumber berikutnya, ada Mbak Tika Mulia. Mbak Tika Mulia adalah brand manager dari Dauki. Hai Mbak Tika. Masih Halo. di situ ya? Hai Mbak Tika. Assalamualaikum. Ya, Mbak Tika ini mewakili brand modest fashion ternama Dauki ya. Mbak Tika mungkin langsung aja kali ya. Kan Dauki ini adalah salah satu brand dari grup L Corps atau Elzata gitu ya. Yang mungkin sudah banyak orang yang tahu bahwa Elzata itu adalah salah satu brand modest fashion yang senior di Indonesia. Dan kemudian kalau Dauki menyasarnya pasar yang lebih muda, lantas bagaimana nih dengan perbedaan market dari dua pasar ini? Mungkin yang satu menyasarnya wanita lebih dewasa, yang kemudian yang satu lagi generasi yang lebih muda, mungkin milenial, mungkin juga generasi Z mungkin sekarang juga ya. Kalau dari pandangan Mbak Tika, apa sih sebenarnya perbedaan dari dua pasar ini? Iya, sebelumnya terima kasih udah mengundang Dauki dan saya untuk bicara juga di acara ini bersama Together. Jadi ya Dauki itu sister brandnya Elzata, kita bergabung di perusahaan namanya L Corps. Sebenarnya yang membedakan Elzata sama Dauki itu juga lebih ke karakter brandnya gitu. Dauki ini brand yang dibuat untuk perempuan-perempuan aktif gitu. Jadi pakaian dan desain yang kita buat ini pada dasarnya kami mengutamakan kenyamanan untuk perempuan-perempuan supaya lebih tersupport dalam berkegiatan sehari-hari gitu. Nah, kalau segmen pasar kita kalau kita sebenarnya tidak bisa memilih juga gitu siapa nih yang memakai produk kita, tapi tentu kita menargetkan perempuan-perempuan yang aktif banget itu kan di umur 25 sampai 34 gitu. Jadi di situ market yang kita bentuk gitu, dan sebenarnya dengan sekarang udah banyak banget tools untuk memetakan target konsumen gitu. Sekarang kan udah banyak CRM tools gitu. Jadi saya rasa nggak susah ya untuk mencari tahu itu gitu. Tinggal bagaimana sih DNA brand kita bisa kita implementasikan ke produk kita, terus bagaimana kita bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh target konsumen kita. I see. Jadi manfaatkanlah tools-tools yang ada untuk tahu target marketnya seperti apa gitu ya Mbak Tika ya? Iya, dan sebenarnya kan Dauki ini juga berdiri udah lama ya, udah dari 2012. Jadi kita sebenarnya udah tahu sih gitu kekuatan kita di mana, dan kita udah punya banyak member loyal. Bagaimana kita menjaga itu gitu, bagaimana kita menjaga member loyal kita untuk terus fresh bareng juga gitu sama brand kita. I see. Terima kasih Mbak Tika. Kemudian tadi kalau misalkan kita lihat kembali ke Mbak Falah tadi ya, pertumbuhannya sangat pesat gitu ya bisnis modest fashion. Sementara Dauki sendiri udah dari 2012. Dan yang seperti kita tahu pertumbuhan yang besar dari
bisnis modus fashion ini, artinya saingannya semakin banyak, kompetisinya juga semakin ketat gitu ya. Lantas gimana sih Mbak Tika dan teman-teman di Dauki memetakan segmen pasar yang tepat nih di tengah tantangan bisnis modus fashion yang terus bertumbuh? Seperti apa Mbak Tika? Yang kayak saya, kalau untuk memetakan konsumen itu ya yang tadi gitu, sekarang udah banyak banget toolsnya gitu, ada tools analitik, ada si CRM program, menggunakan itu sih untuk memetakan konsumen gitu. Tapi intinya basicnya tuh riset gitu, kita harus perkuat riset karena baiknya pakai data gitu. Terus dari riset itu juga kita bisa mempertajam keunikan atau positioning brand kita gitu. Jadi apa sih yang membedakan kita dari yang lain, dan harus fokus sama apa yang kita punya, fokus sama diferensiasi kita. Boleh kita melihat kompetitor, oh iya banyak kompetitor, banyak di market ini sekarang banyak pemainnya, tapi sebenarnya itu harusnya hal yang kita syukuri juga gitu, karena dengan banyaknya kompetitor berarti memang market kita tuh luas gitu, dan dari situ harusnya kita sama-sama aja saling berkolaborasi untuk saling menguatkan brand Indonesia, brand lokal ya di rumah kita sendiri gitu. Tapi memang kompetitor itu nggak usah dijadikan untuk kita adopsi gitu atau kita contek nggak, tapi lebih kalau sekarang kayaknya rasanya kalau kita ngomong tentang kompetitor tuh udah nggak zaman ya kalau misalnya sama lokal brand gitu. Emang sekarang saatnya kolaborasi, saatnya kita saling menguatkan, karena kalau dilihat masing-masing brand itu punya DNA-nya sendiri, punya marketnya sendiri, punya kekuatannya sendiri, dan pasti punya marketnya yang loyal sendiri gitu. Jadi bisa saling menguatkan di situ. Jadi jangan hanya melihat pesaing sebagai saingan, tapi juga sebagai teman kolaborasi gitu ya Mbak Tika ya. Mbak Tika, kemudian kalau misalkan berdasarkan pengalaman dari 2012 sampai sekarang cukup panjang gitu ya, apa sih yang sebenarnya dibutuhkan sama brand modus fashion di Indonesia supaya berhasil gitu? Apakah online saja cukup, mengingat sekarang semua bergerak secara digital, banyak digital maksudnya platform, dan atau mungkin kalau dari Dauki sendiri sebenarnya kita juga butuh loh platform offline, butuh buka toko nih di suatu daerah tertentu misalnya. Menurut pengamatmu gimana Mbak? Apa yang dibutuhin nih supaya brand bisa berhasil? Iya, sebenarnya kalau sekarang online sama offline itu harusnya menjadi sesuatu yang saling memperkuat gitu ya. Bukan lagi menjadi sebuah pilihan, tapi itu adalah overall experience gitu. Udah nggak zamannya harus offline aja atau online aja gitu. Bahkan sekarang udah zamannya banyak orang membangun channel itu omni channel gitu. Jadi kemudahan gitu. Pada dasarnya online atau offline itu kan channel ya gitu. Channel untuk konsumen bisa bertemu dengan brand gitu. Itu experience yang dibangun itu harus yang memudahkan konsumen dalam mendapatkan produk atau mendapatkan experience terhadap brandnya gitu. Jadi kalau ditanya perlu apa, ya menurut saya sih perlu dua-duanya gitu, perlu online dan juga perlu offline, dan itu harus digabungkan experience-nya gitu. Dan apa yang dibutuhkan brand modus gitu untuk berhasil ya pasti tadi konsisten gitu dengan value-nya terhadap konsumen, mau itu dari mengenai produk gitu atau aktivitas-aktivitasnya. Terus juga penting banget brand lokal itu memiliki manajemen yang efektif gitu. Maksudnya supaya brand tuh nggak hanya bagus di foto gitu atau tidak hanya bagus secara branding gitu, tapi juga secara produk betul kualitasnya baik gitu. Terus experience-nya juga baik agar brandnya sustain gitu. Terus yang terakhir tadi sih memiliki channel experience keduanya online sama offline, karena mereka saling melengkapi gitu.
online ini tentu sangat agile ya, dan pasti harus kita punya di masa sekarang. Tapi memang offline itu juga harus tetap kuat karena ada beberapa lokasi yang mungkin bisa jadi belum tergapai online, atau ada juga tipe konsumen yang tetap harus memiliki experience memegang produk gitu. Nah, jadi sebenarnya online dan offline itu suatu hal yang kalau menurut saya wajib gitu, dan sekarang tuh experience keduanya itu disebutnya omnichannel gitu. Jadi memang seharusnya online dan offline ini berkesinambungan gitu ya Mbak, karena mungkin sebenarnya offline bisa menggarap pasar-pasar yang tidak bisa terjangkau secara online juga gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mbak Tika atas paparannya, dan pasti sangat informatif juga nih untuk teman-teman pebisnis Modus Fashion. Tadi kalau kata kita daging banget nih informasinya, sangat sangat bermanfaat untuk mengembangkan bisnis. Ya, terima kasih Mbak Tika. Kemudian saya akan beralih ke Mbak Mutiara Amaliani, Head of Merchandise and Operation Hijab Chic. Hai, Mbak Muti. Halo. Iya. Hai Mbak Muti, terima kasih untuk waktunya dan kehadirannya di sesi ini Mbak Muti. Terima kasih. Iya, Mbak Muti mungkin boleh dong share, pasti banyak yang penasaran dengan kisah di balik hijab chic gitu ya, bisa sampai seperti sekarang ini gitu. Sebagai brand, gimana sih memulai Modus Fashion hijab chic ini, dan strategi apa yang paling berdampak terhadap kesuksesan hijab chic hingga bisa seperti sekarang ini? Ya, jadi sebelumnya saya juga berterima kasih diberikan kesempatan waktu untuk berbicara di sini. Saya dan Hijab Chic secara pribadi senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman dan rekan-rekan semua yang sangat-sangat keren dan inspiring. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu, Hijab Chic merupakan brand yang sudah berdiri di tahun 2011 hingga sekarang, berdampingan dengan para wanita muda muslim di Indonesia. Kita dari brand lokal Bandung, dan saat ini kita udah punya 5 store di Indonesia serta omnichannel. Kisahnya dari awal sampai sekarang tentu dari founder Nisa Pertiwi. Yang penting itu adalah passion gitu. Jadi bukan berarti kita memulai suatu usaha karena ikut-ikutan dari satu dan sama yang lainnya, tapi yang penting itu adalah passion gitu. Passion memang di bidang fashion, modest fashion, sehingga memang semuanya dari hati gitu. Hingga lebih dari 10 tahun ini misi brand ini mau kemana gitu. Dan tentu saja dari Hijab Chic sendiri kita ingin ikut bersama-sama bertumbuh dengan para wanita muda muslim Indonesia, sehingga dari brand sendiri pun kita yang dari 10 tahun yang lalu hingga sekarang itu juga evolving gitu. Pada awalnya kita fokus ke young woman ya, yang between usia 17 hingga 25, tapi sekarang karena si brand juga bertumbuh dengan para loyal customer-nya, kita pun jadi mulai shifting sehingga kita juga sampai ke usia sampai 35 tahun gitu. Nah, yang terpenting di sini benar sekali dari sebuah usaha itu, baik itu usaha manapun, yang terpenting adalah konsistensi dan juga brand ini tuh mau kemana dan seperti apa. Kalau Hijab Chic sendiri kita fokus pada young woman, casual, feminine gitu kan, sehingga dari mungkin first thing first bisa dilihat dari wajah website or our store gitu ya. Kita benar-benar warnanya yang selalu pastel gitu kan, feminine, pinkish things gitu. Karena memang kita ingin selalu konsisten dan fokus kepada customer yang juga memiliki DNA yang sama seperti brand kami, seperti itu. Jadi tadi kalau saya boleh summarize-kan adalah bahwa harus evolving juga gitu ya Mbak Muti ya. Karena kan Hijab Chic udah 10 tahun gitu ya, bukan waktu yang sebentar, dan bisa mencapai sekarang adalah evolving tapi di satu sisi juga konsisten. Gitu ya Mbak ya? Benar-benar. Ya, kemudian Mbak Muti,
kan yang mungkin sudah banyak orang yang tahu bahwa hijab chic ini berasal dari Bandung gitu ya. Tapi sudah punya 5 toko ya Mbak Muti ya di berbagai daerah. Boleh share nggak sih Mbak Muti 5 toko ini ada di mana aja? Nah, kita ada di Bandung, di Saparua Bandung sebagai main store-nya. Terus kita ada di FX Sudirman di Jakarta, terus ada di Bintaro, Jambi, Makassar. Terus kita mau ada buka beberapa toko lagi di akhir tahun gitu. Bahkan toko FX itu yang di FX Jakarta kita buka di saat pandemi. Di tahun awal pandemi 2019 gitu kan. Alhamdulillah ya mungkin karena konsistensi dengan DNA brand itu sendiri sehingga kita no worry gitu walaupun membuka toko di saat-saat pandemi. I see. Berarti berawal dari Bandung hingga ke kota-kota lain, keren ya. Dari Bandung ke banyak kota. Alhamdulillah. Keren sekali. Tapi kemudian Mbak sekarang kan ada tren hyper lokal ya. Kita fokus ke pasar lokal atau daerah. Semakin orang, semakin banyak yang fokusnya ke pasar daerah gitu. Pandanganmu dong Mbak tentang tren ini gitu. Seperti apa sih? Yang jelas dari awal sih brand hijab chic kita selalu bangga ya dengan slogan kita adalah brand lokal hijab dari Bandung gitu. Kita sangat proud dengan itu dan dengan berbagai brand lokal di Bandung lainnya kita malah pengennya ya menang di kota sendiri gitu kan. Dan juga yang penting adalah nggak hanya di kota sendiri tapi di Indonesia itu sendiri karena skala modest fashion itu udah nggak lagi di Indonesia, di nasional tapi juga internasional. It would be nice and bangga juga kalau kita bareng-bareng nih menjadi raja bahkan di dunia gitu untuk menjadi lokal modest fashion di global scale. Keren ya. Tuh tadi tuh catatan dari Mbak Muti bahwa sekarang tuh modest fashion bukan hanya di Indonesia tapi juga bisa reaching panggung yang lebih besar gitu ya Mbak Muti ya. Benar ya. Mbak Muti, 10 tahun berdirinya Hijab Chic gitu ya, berdasarkan pengamatanmu, biasanya apa sih faktor yang menentukan kesuksesan bisnis modest fashion gitu ya? Kalau tadi mungkin Mbak Muti bilang Hijab Chic ini seperti juga dengan Daoki menerapkan omnichannel, online dan offline. Sebenarnya tapi kalau boleh sharing di antara dua ini mana sih yang lebih banyak berkontribusi? Dan juga mungkin pengen tahu juga nih, faktor pricing masih relevan nggak sih sekarang? Maksudnya, apakah harga yang lebih murah itu lebih menarik bagi konsumen atau enggak saat ini? Seperti apa Mbak Muti? Oke, kalau menurut pandangan saya pribadi itu it depends ya dengan brand strateginya masing-masing. Kalau dari Hijab Chic sendiri memang karena kita mengambil yang lebih mulai dari segi material kita juga yang tidak biasa gitu kan, dan juga kita juga mengikuti tren international fashion gitu kan, sehingga memang kalau dari kita sendiri dari segi skema pricing kita tidak terlalu memperhitungkan ke situ, tapi kita lebih ke function terus kemudian selalu up to date dengan fashion yang ada saat ini. Tapi bisa jadi mungkin ini correct me if I'm wrong, beberapa brand memang menerapkan sistem pricing yang menurut saya pun sangat efektif gitu. Mungkin ini adalah poin plus dari Hijab Chic atau brand yang sudah lama berdiri karena kita sudah memiliki loyal customer yang sudah mengerti dan paham dengan quality dari brand kami sendiri, sehingga dari segi pricing kita tidak terlalu mempersoalkan itu, tapi lebih dari konsistensi brand, fashion, stylingnya itu sendiri. Jadi kalau dari Hijab Chic, kalau boleh saya ulang adalah mungkin faktor pricing bukan jadi sorotan gitu ya Mbak, bukan jadi fokus utamanya, tapi lebih ke function dan konsistensi terhadap tren yang sedang berkembang gitu ya Mbak Muti ya. Terima kasih Mbak Muti atas ilmunya, pasti sangat bermanfaat untuk teman-teman pebisnis modest fashion. Semoga bisa mengikuti jejak Hijab Chic nih ya, teman-teman yang hadir hari ini ya. Terima kasih Mbak Muti atas waktunya. Dan tentu saja yang terakhir, last but of course not least, kita ada Mbak Franka Surya, co-founder
Marka Mari and Global Head of Council of Modest Fashion. Seperti yang kita tahu bersama, Mbak Franka ini sukses berkiprah membawa modest fashion Indonesia bukan hanya mendapat tempat di hati komunitas fashion lokal atau Indonesia, tapi juga secara global. Menyebarkan pesan modest fashion di berbagai negara lintas benua. Hai Mbak Franka. Halo, halo. Hai Cid. Hai, keren banget nih Mbak Franka. Bisa menyebarkan pesan, mengenalkan lah ya modest fashion Indonesia ke pasar yang sangat luas internasional. Keren banget. Sama-sama. Kerennya bareng-bareng. Kerennya bareng-bareng ya. Iya. Mbak Franka, mungkin kan kalau Mbak Franka karena mungkin sudah sering membawa modest fashion keluar gitu ya, melihat modest fashion bukan hanya dari perspektif lokal ya, tapi juga dari sisi internasional. Your honest review dong, sebenarnya industri modest fashion di Indonesia ini kelebihan dan kekurangannya apa sih? Kelebihannya kita tuh apa ya? Kita tuh gede banget, marketnya tuh udah pasti satu ya, marketnya gede banget. Sekarang ditambah pemainnya lebih banyak, inisiatifnya luar biasa, tiap hari kayaknya ada event apa aja, online offline apapun itu ada. Dan emang Indonesia is really apa ya, aku bilang crowded market yang semakin lama semakin tren tuh semakin banyak banget pemainnya, which is itu oke, berarti market bagus ya nggak sih, siapapun yang bisa beradaptasi dia bisa menang gitu ya. Tapi mungkin juga sekarang nih lebih kompetitif ya, yang saya lihat lebih kompetitif. Makanya saya setuju banget sama tadi Mbak Falah bilang soal juga apa empowering brand-brand juga yang ada di luar kota gitu ya, hyperlokal. I think perlu banget tuh kita semakin ini, karena sebenarnya ya in the end kita nih maju sebagai negara sih. Dan tadi Tika juga bilang jangan khawatir soal kompetitor, saya setuju banget, karena in the end market Indonesia nih nggak cukup dimakan sama 1 atau 2, 3 brand aja gitu loh. Jadi semakin banyak orang bisa menikmati market modest fashion ini, insya Allah Indonesia seharusnya bisa lebih sejahtera ya. Mungkin kelemahannya satu, penetrasi pasar keluar memang masih belum terlalu lancar. Oke, secara show atau apa oke, tapi in the end secara produk ini masih gap kita ya. Jadi kayak secara produk mungkin Turki bisa lebih penetrasi gitu ya untuk produknya. Kita udah tahu sendiri kalau produk dari China juga sudah ada di mana-mana juga. Memang Indonesia nih harus kalau misalnya untuk internasional harus lebih dipikirin lagi gimana caranya produknya bisa ada di sana, bisa dijual, bukan cuma kita show dan habis itu udah pulang gitu sih. Sebenarnya lebih ke sana. Mungkin sebenarnya udah step ini yang harus kita lebih fokusin lagi sekarang gitu ya. Karena secara show dan segala macam oke lah udah gitu ya, orang udah tahu, everyone knows Indonesia is a big market already gitu kan, gayanya banyak gitu ya. Paling kelemahannya satu ya, mungkin kita kalau untuk tren kadang misalnya lagi tren hijab printing, everyone making it gitu ya. Jadi which is bagus gitu ya mendengarkan kata-kata pasar, tapi sebenarnya menjadi berbeda juga belum tentu nggak cuan juga sebenarnya. Kita mesti coba sih sebenarnya. Karena kalau misalnya kita jajarin kadang Indonesia itu apa, memang yang satu yang sekarang ini lagi kenceng banget hijab printing sih sebenarnya. Kalau kita jajarin ya semua brandnya. Jadi I think even though it's comfort zone, udah oke semua orang pakai, doesn't mean tren itu akan stay. Kayak dulu sebelum hijab printing datang kan sebenarnya semua pakai pashmina dan shawl ya. Saya kan udah di modest fashion dari 2011, 2010 ya, sudah melihat juga perubahan-perubahannya gitu. Mungkin abis ini I'm sure ada tren lain. Coba siapa yang mau memulainya, itu sebenarnya tantangan gitu buat brand. Siapa yang berani untuk tampil beda ya gitu ya. Meskipun sekarang lagi cuan, bukan berarti harus ditutup sih untuk no longer printing, doesn't mean like that, tapi mungkin coba berani untuk memberikan diferensiasi yang lain gitu loh, supaya kita semakin lebih beragam. Karena memang kita kreatif banget, apa aja bisa dibikin. Indonesia very much adaptive, so many creators, konten-kontennya aja luar biasa. Jadi I'm very much optimist lah about Indonesian brands sebenarnya. Tadi gitu, Mbak. Kalau tadi aku garis bawahi dari penyampaian Mbak Franka adalah jangan takut berkompetisi juga gitu ya Mbak, walaupun pasarnya sangat kompetitif gitu ya. Dan
Jangan takut juga untuk menjadi berbeda gitu ya. Di tengah pasar yang sangat luas, sangat kompetitif, justru itu bisa jadi unsur yang menarik gitu ya, membedakan dengan brand-brand yang lain ya Mbak ya. Betul banget. Kemudian Mbak Franka, kan Mbak Franka ini kan punya Marka Mari dan telah membantu banyak brand lokal Indonesia. Kalau dari pengamatanmu, sebenarnya ada cara yang berbeda nggak sih kalau misalkan kita sebuah brand modus fashion ini mau memasarkan di Indonesia dan di luar negeri? Sebenarnya satu sih yang paling kita harus sadari kalau sebenarnya lokasinya dimanapun approach-nya pasti berbeda. Contoh misalnya kalau di sini modus fashion memang identik sama Muslim misalnya ya, yang pasti dihubungin gitu ya. Sementara di luar itu modus fashion lebih inklusif gitu ya, lebih agama macam apa aja pakai, dan stylingnya juga mungkin beda ya. Kita lihat sendirilah standar kayak kita lihat Instagram Together Summit aja, kita lihat ada yang pakai turban, ada yang enggak, ada yang jilbabnya full gitu ya. Doesn't mean like berbeda nilai atau apa. Memang heavily juga influenced by the culture gitu ya. Kayak misalnya Muslim di minority countries, minority Muslim countries gitu ya. Mungkin mereka memang lebih seperti itu gayanya. Jadi kita sebelum kemana-mana pertama perlu sadari dulu. Jadi jangan sampai kayak gaya yang cocok di Indonesia kita bawa tampilkan di luar gitu ya. Sementara yang mereka suka itu presentationnya tidak seperti itu. Jadi penting banget tuh. Sama aja kayak kita misalnya mau taruhlah misalnya kita pengen mau masarkan produk ke daerah yang senangnya baju-baju ngejreng warnanya mungkin ya. Kita mesti bedakan sedikit. Jadi basically know your location is very much important gitu ya. Jadi jangan kita berpikir apapun yang kita pakai itu akan di sini sukses, itu pasti akan sukses di luar. Sama juga dengan contoh nih, kemarin temenku dari Perancis juga cerita gitu ya. Dia orang Bangladesh, tinggal di Perancis gitu ya. Kalau di Perancis pakai baju hitam terus, kalau dia ke Bangladesh pakai baju hitam, dia akan disebut sebagai orang yang gloomy, sedih dan segala macam, bukan cool. So very much colors itu dan segala macam itu sangat berpengaruh ya, culture tuh berpengaruh sekali dengan color apa yang dipilih, gaya seperti apa, jilbabnya dan segala macam. Jadi we need to understand this one first before we go gitu loh, before we go somewhere gitu ya. Pun kalau misalnya melihat kenapa nih styling dari negara ini beda gini, bukan berarti juga mungkin value-nya dia lebih seperti apa, mungkin memang ya culture-nya memang seperti itu gitu loh. Jadi itu yang harus kita iniin. Tapi kalau misalnya cara marketingnya semua sama sih, everyone started from community. Makanya kita ada talk show kemarin, community driven business. Modest fashion around the world is heavily influenced by the community. Lagi-lagi, even though now everyone mainstream fashion do modest fashion, in the end siapa sih yang beli? Community. Jadi jangan kayak ini lebih keren karena ini mainstream, orang-orang di luar lingkaran modus fashion menonton semua pasti lebih keren. Ternyata pas udah selesai show nggak ada bayarnya, sama aja bohong. Actually, why are you doing activation? We need to understand kamu mau melakukan promosi kemana nih? Apakah ke komunitas tempat? Itu everyone started from the community. Cuma memang kelemahannya kadang begitu dari community udah gede, terus kita langsung anggap sekarang aku udah bukan modest fashion lagi, now I'm mainstream, I'm luxury, bla bla bla. In the end ternyata begitu pindah switch market, what happened? Orang nggak beli produknya. Because actually the buyers are modest fashion people. So never forget who is your customers, that's one thing. No matter people say this one is cooler because they are mainstream. Aku bisa bilang sampai sekarang banyak banget brand mainstream besar di luar email aku, mau konsultasi segala macam. Mereka itu pengen tahu gimana sih caranya modest fashion market ini bekerja. And they try to create the product, tapi I don't know how, somehow fail atau segala macam. Mungkin ada yang sukses yang kita kenal ya, beberapa brand yang udah ada di Indonesia juga ada gitu. Tapi banyak juga yang mereka mencoba modest fashion tapi gagal gitu. Meskipun mereka konektivitasnya ke mainstream world, it's amazing gitu ya. Taruhlah ke semua media besar atau ke recognition-nya secara brand itu besar, tapi mereka bisa fail karena in the end modest fashion is community driven business. To be accepted in community is one thing, nggak gampang.
you need a special approach. Inilah makanya modest fashion is more than just selling and buying. There is some values over there. There is some sort of keterikatan keterikatan psikologis juga antara brandnya. Makanya kalau kayak brand modest fashion, contoh dari Rusia seneng, oh bisa ketemu brand modest fashion dari Indonesia atau dari Inggris, dari mana, karena we have our own communities in our countries. We want to connect with you also. Makanya we need to connect the dots. Ini sih sebenarnya lebih ke sini gitu loh, lebih ke berbicara ke komunitasnya, komunitas dunia ya, jangan ke yang so big kita keluar expense banyak ternyata nggak cover apa-apa gitu. Basically gitu sih, Mbak. Jadi panjang ya aku ngomongnya, sorry ya. Justru daging semua nih, informatif sekali nih informasinya. Apalagi untuk teman-teman yang mungkin ingin menyasar pasar luar negeri ya, atau ingin ekspor misalkan ke negara tetangga atau negara-negara yang mayoritas Muslim. Tadi kalau aku garis bawahi dari pernyataan Mbak Franka adalah bahwa pahami dulu sasaran konsumennya dan kemudian approach it through community gitu ya, Mbak Franka. Seriously, a community. Tapi again, needs to be aware juga, because everyone now keep on saying it's $1 billion business forever, saying that. Jadi banyak banget juga yang istilahnya daerah-daerah yang we need to be careful, kalau enggak nanti kecewa sih. Basically gitu. Jadi we need to be careful. Makanya sebenarnya di event ini kita kumpulin kan, ada 30 community. Banyak kan Indonesia, yes, tapi yang international juga sangat bagus dan insya Allah terpercaya. I hope Indonesian brands will also get benefit from this event ya, at least for the connectivity ini sih sebenarnya. Jadi international brand ini jangan dianggap sebagai saingan. No, we collect them to connect with Indonesian brands actually. So they can see also your potentials or maybe collaboration in the future, something like that sebenarnya. Itu Mbak. Terima kasih Mbak Franka. Tadi kalau misalkan Mbak Franka sampaikan di awal gitu ya, bahwa market Indonesia ini sangat crowded gitu ya. Tapi di satu sisi juga penetrasi pasar keluarnya masih slow gitu ya. Kemudian harapan Mbak Franka ke depannya modest fashion berkembang seperti apa sih Mbak? Berkembangnya kita di Indonesia pastinya akan lebih banyak produk Indonesia bisa ditemukan di luar negeri, terus juga kita beneran melakukan sesuatu di luar tuh bukan untuk branding tapi untuk penetrasi market ya. Mungkin I don't know, Tokopedia maybe one day juga bisa shipping abroad Mbak. Fala, that's gonna be amazing gitu kan, with your power gitu kan, Tokopedia. Sebenarnya in the end kita perlu kolaborasi bareng sih. This industry is very big, jadi nggak ada yang namanya, setuju banget, nggak ada yang namanya kompetisi gitu loh. Siapa yang punya power ini gitu ya, kayak contoh what we have, Makamari at least people udah tahu di luar gitu ya, so kita bisa ngumpulin orang untuk kind of see Indonesian potentials gitu. Makanya brands don't hesitate to join or something. Tokopedia alhamdulillah di sini layanan Syariah Link aja mendukung. We need to collaborate more. That's one thing. Again, in the end kita terdengarnya keluar tuh sebagai satu suara sih Indonesia. Kita ini satu suara, sama aja gitu. Whatever you do is to make your country proud. We are the same. Hopefully semangat ini bisa berlanjut terus even after Together finish gitu ya. Hopefully ada manfaat dan kita bisa berlanjut lagi, karena Together juga udah diminta eventnya secara offline dari luar negeri ya. Mereka minta kita ngadain gitu ya di luar ya, makanya at least this is started from here, from Indonesia, and then we are together. Hopefully we can take it to the next level, dan juga bisa bermanfaat lah. Mungkin juga bisa dengan event lain, no problem, no competition at all. So just support each other, that's it actually, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Franka, keren banget tadi penjelasannya, yang pasti ini juga sangat bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis modest fashionnya lebih besar lagi. Terima kasih banyak semuanya kepada keempat narasumber yang hebat, yang informasinya sangat informatif ya, yang telah bergabung juga bersama kita hari ini. Dan saya akan menutup sesi talk show ini dengan beberapa catatan. Menarik sekali kalau saya tadi tangkap adalah bahwa omni channel, online dan offline harus berjalan beriringan gitu ya.
Jadi experience pembelinya juga dapat nih, di online dapat, di offline juga dapat. Kemudian tadi walaupun kompetisi modest fashion ini sangat sengit, tapi jangan takut karena setiap pasar adalah ceruknya masing-masing. Dan sekarang kayaknya bukan zamannya lagi untuk berkompetisi, tapi lebih ke kolaborasi ya, antara satu brand dengan brand lain atau dengan brand dengan community misalnya. Dan tadi paparan dari Mbak Franka dan teman-teman lainnya juga dari Mbak Falah mengingatkan bahwa pahami sasaran konsumen. Konsumen kamu tuh siapa sih gitu ya? Konsumen dari brand Anda ini siapa? Dan kemudian jangan lupa approach community. Community akan membantu juga mengembangkan bisnis teman-teman semua, bisnis dari modest people yang hadir di ruang virtual hari ini. Ya, terima kasih itu semua dan menarik sekali bahwa optimisme pertumbuhan modest fashion di Indonesia ini juga sejalan nih dengan harapan dan Puan sebagai media yang ingin menjadi support system bagi perempuan Indonesia untuk menggapai mimpinya, termasuk para pelaku usaha lokal perempuan untuk mengembangkan bisnis di tengah berbagai tantangan. Semangat Together Summit juga selaras dengan para puan sebagai media yang fokus memberdayakan UMKM, saling mendukung dan mendorong audiens untuk membeli produk lokal serta membantu para pelaku usaha untuk go global. Dan harapannya para modest people yang hadir hari ini yang memiliki bisnis modest fashion dapat mengikuti jejak kesuksesan para narasumber hari ini nih. Ada Dauki, ada Hijab Chic, dan ada Marka Mari. Dan semoga diskusi kita hari ini bisa memberikan ilmu baru buat teman-teman, pencerahan untuk para pebisnis modest fashion supaya bisa terus berinovasi, bisa relevan dengan tren, dengan zaman, dan mengembangkan bisnisnya lebih besar lagi dengan menangkap berbagai peluang di industri fashion. Dan Togethery berterima kasih juga kepada seluruh pendukung virtual event, antara lain layanan Syariah Link Aja sebagai title partner, Tokopedia sebagai official marketplace, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Wonderful Indonesia, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Badan Ekonomi Syariah, serta Marka Mari dan Council of Modest Fashion. Terima kasih semuanya telah menyaksikan acara hari ini bersama Together Summit, dan semoga kita semua tetap bisa berproduktif ya di tengah pandemi ini. Stay together juga di sesi selanjutnya dengan talk show dan fashion show menarik lainnya. Jangan lupa, alone we can do so little, together we can do so much. Saya Citra Narada Putri dari Para Puan, pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum modest people.